Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat korban karyamu dalam hidupku. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, tiba waktunya untuk kami mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Bapa berfirman, terangi jalan kami, tuntun langkah kami, seturut kebenaran-Mu, supaya hidup kami berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan seri konsep kebahagiaan. Hari ini berbahagia orang yang menderita karena kebenaran, karena Tuhan. Matius pasal 5 ayat 10, 11, 12. Tetapi saya akan baca dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nats kita hari ini ayat 10, 11, 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Sampai di sini pembahasan kita. Bapak Ibu, adalah sesuatu yang menarik bahwa di ayat 9 dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, mengusahakan kedamaian. Tetapi di ayat 10 sampai 12 disambung tentang penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Memang sekalipun kita berusaha mendamaikan orang, khususnya kalau kita berusaha mendamaikan orang dengan Allah, dengan Tuhan, akan banyak orang yang menentang dan memusuhi kita, menganiaya kita. Penderitaan atau penganiayaan. Mengapa Yesus mengajar berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena Tuhan, menderita karena kebenaran, karena Tuhan? Alasan Tuhan Yesus memberikan ajaran ini adalah untuk memperingatkan bahwa bila kita mengikut Yesus, tidak berarti jalannya mulus-mulus saja, tetapi sebaliknya akan ada penderitaan, aniaya, dan tantangan. Nah, yang disebut berbahagia di sini bukanlah keadaan yang menderita, sebab ada orang-orang yang menderita karena dosa.
Orang yang menderita karena dosa tentunya tidak disebut berbahagia. Ada juga orang-orang yang menderita karena mereka mengira mereka taat pada Tuhan, tetapi sebetulnya tidak. Ini bisa terjadi karena kurang pengertian atau tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Misalnya, orang membolos bekerja untuk melayani Tuhan, sehingga akhirnya dipecat dari pekerjaannya dan menderita karenanya. Ini adalah tetap penderitaan yang tidak menghasilkan kebahagiaan, tetapi karena kesalahannya sendiri. Sekalipun kesalahan dosanya sepertinya tidak disadari. Lalu siapa yang disebut berbahagia? Orang yang menderita ini. Yang disebut berbahagia adalah orang yang menderita karena kebenaran, ayat 10. Dan karena Kristus, ayat 11. Orang yang menderita karena kebenaran, seperti di ayat 6 dikatakan, lapar dan haus akan kebenaran, akan menderita karena kebenaran. Iya, dan orang-orang yang demikian berbahagia, kata Tuhan Yesus. Dan orang yang menderita karena Kristus, memang orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang betul-betul menjadi pengikut Kristus, yang betul-betul berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan mengalami penderitaan. Karenanya, penderitaan yang bagaimana? Macam-macam penderitaan karena kebenaran dan karena Kristus. Dicatat di ayat 11. Penderitaan itu bisa ada dalam berbagai bentuk, yaitu dicela karena kebenaran dan karena Kristus, difitnah, dianiaya, dikucilkan, dibenci, dan ditolak. Dan masih banyak lagi. Bisa terjadi dipecat dari pekerjaan, dicerai oleh pasangan, dipenjarakan, bahkan sampai dibunuh sebagai martir. Berita penderitaan sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, bahkan akan makin dahsyat menjelang akhir zaman. Di mana Matius 24 ayat 9, ayat 21, ayat 22 mencatat di sana penderitaan di akhir zaman. Karena itu kita harus menyikapinya dengan benar. Bagaimana kita menyikapi dengan benar penderitaan, penganiayaan karena kebenaran, karena Kristus? Sebelum sikap yang benar, sikap yang salah, yaitu kasihan pada diri sendiri, marah, membenci dan berusaha membalas, bersusah, sedih, pura-pura menikmati penderitaan, atau berusaha menghindari penderitaan dengan berkompromi dengan dosa. Daripada saya dianiaya, saya tinggalkan iman saja. Atau menjadi suam dalam kerohanian, menjadi takut terhadap serangan setan. Karena kita berpikir kalau kita sungguh-sungguh, serangan setan makin dahsyat, makin hebat, maka saya mau suam-suam saja. Maka saya mau jadi orang biasa saja, biar setan tidak menyerang saya. Ini sikap-sikap yang salah merespon terhadap penderitaan. Di ayat 12 kita diajari sikap yang benar dalam merespon penderitaan karena kebenaran dan karena Kristus, yaitu dengan bersukacita, bergembiralah. Bukan bersukacita karena penderitaan itu, tetapi di balik penderitaan karena kebenaran dan karena Kristus, dikatakan di ayat 10 ada upah yang besar di surga. Lalu di 1 Petrus 4 ayat 14, karena justru penderitaan yang diizinkan Tuhan kita alami itu membuktikan kemurnian iman kita, memurnikan iman kita. Bukankah Yesus juga dianiaya? Dan demikian juga nabi-nabi di perjanjian lama dan rasul-rasul juga. Kalau kita tidak dianiaya, jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan iman kita. Ini bukan berarti kita cari aniaya, bukan. Tetapi bila kita ingin mengejar hal-hal yang rohaniah,
maka bagi tubuh jasmania kita adalah penderitaan. Jadi kalau kita diizinkan menderita, bersukacita dan bergembiralah. Yang ketiga, bukankah kita bersukacita bila kita dapat menderita karena pribadi yang kita cintai? Kalau kita mencintai Tuhan, mencintai Kristus, maka saat kita menderita karena kebenaran, mentaati ajaran-ajarannya, dan karena Dia, kita bersukacita. Polikarpus, murid Rasul Yohanes, yang pada tahun 155 Masehi mengalami hukuman mati karena imannya, mati syahid dengan jalan dibakar hidup-hidup. Sebelum pembakarannya, dia menyatakan kata-kata ini, 86 tahun aku telah melayani Kristus, dan Ia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana aku bisa menghujat Rajaku yang telah menyelamatkan aku? Dan Polikarpus mati syahid dibakar. Yang keempat, mengapa kita bersukacita bila diizinkan menderita karena kebenaran dan karena Kristus? Yaitu karena kita bisa memberi teladan yang menguatkan orang-orang percaya yang lain. Ayat 12 menunjukkan bahwa nabi-nabi sebelum kita telah menjadi teladan bagi kita ketika kita membaca firman Tuhan, kisah-kisah tentang penderitaan mereka yang mati bagi Tuhan. Demikian setiap kita, kalau kita diizinkan menderita karena kebenaran karena Kristus, dan kita tetap bisa bersukacita, kita juga bisa menjadi teladan yang menguatkan iman orang-orang percaya yang lain. Inilah berita firman hari ini. Berbahagialah orang yang teraniaya, menderita oleh sebab kebenaran dan oleh sebab Kristus, karena mereka akan punya kerajaan surga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pengajaran-Mu, konsep kebahagiaan, beberapa hari yang kami lalui. Melalui pengajaran konsep kebahagiaan ini, arah hidup kami diubahkan. Kami tidak mencari kebahagiaan duniawi, tapi kami mau belajar mencari kebahagiaan yang Tuhan kehendaki. Kami mau menjadi orang yang selalu merasa miskin rohani di hadapan Allah, sehingga hidup hanya bergantung kepada Allah. Tanpa Tuhan, kami tidak mampu hidup. Kami mau jadi orang-orang yang berduka cita karena dosa-dosa. Rasa duka cita itu akan membawa kami kepada pertobatan yang sesungguhnya, yang menghiburkan. Kami mau jadi orang yang lemah lembut. Karakter ilahi, buah dari Roh Kudus yang berkarya dalam diri kami. Hati yang lembut, menurut diarahkan oleh Tuhan. Hati yang lembut, mau ditegur karena dosa-dosanya, dan mau berbalik seturut kehendak-Mu, mau diarahkan oleh Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu lapar dan haus akan kebenaran, selalu membutuhkan kebenaran, rindu akan kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga kebenaran-Mu memuaskan kami. Dan kami mau belajar menjadi orang yang murah hati, peduli pada sesama, ikut merasakan penderitaan orang lain, dan berusaha untuk membereskannya. Allah Roh Kudus, beri kami kemampuan, berkatilah, supaya melalui berkat yang Kau curahkan, kami pun menjadi berkat bagi sesama kami. Dan selalu sucikan hati kami oleh jamahan-Mu Roh Kudus. Karena hanya dengan suci hati dan menjaga kekudusan, karena penebusan-Mu, karena pengorbanan-Mu, kami akan dekat Tuhan, berjalan bersama Tuhan, melihat Allah. Dan sebagai orang yang telah diperdamaikan melalui pengorbanan Kristus, kami hidup sebagai pembawa-pembawa damai yang selalu mengusahakan kedamaian di lingkungan di mana Engkau menempatkan kami. Biarlah damai Allah, kasih karunia Tuhan terpancar melalui kehidupan kami. Dan pada akhirnya, ajar kami berani
rela menderita karena kebenaran.